jawab. Nomor satu ya. Jadi kenapa prosesnya kok bisa jadi 20 dinar tadi, 80 gram? Kan ayatnya cuma berinfak aja. Ya sangat logik gitu. Jadi dan tidak menginfakkannya berarti kan harus menginfakkannya. Menginfakkannya ini kan nggak ada batas, bisa sedikit bisa banyak. Ya gitu kan Pak ya. Lah kok tiba-tiba muncul sih 20 dinar dan 2,5 gram? Ini angka dari mana? Makanya Pak, banyak hukum-hukum yang dijelaskan Al-Quran itu secara global. Global, tidak terinci, kemudian dirinci lewat hadis. Bisa juga hadis kadang masih global, dirinci oleh para ulama yang berkompeten. Ya, contohnya sholat Pak. Lah sholat itu kayak sholat, ayat Al-Quran itu wa aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Kan nggak dirinci ya sholatnya itu berapa rakaat. Apakah lantas kita bilang berarti boleh dong 1 rakaat? Enggak, ini dirinci lewat hadis. Hadis merinci nih sholatnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana lihat aku sholat. Oh Rasulullah kalau zuhur 4 rakaat, kalau asar 4, kalau ini 3, kalau subuh 2, berarti rincinya lewat hadis. Nah kemudian ada juga yang dirincinya oleh para ulama yang berkompeten. Misalnya apa? Kita diperintahkan, dilarang oleh Al-Quran untuk menggauli istri kita ketika lagi haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah perempuan ketika lagi haid, jangan digauli. Kemudian di dalam hadis juga, bahkan ancamannya siapa yang mendatangi perempuannya lagi haid, maka dia seolah-olah telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi nanti jadi pertanyaan, haid itu batasnya berapa lama? Apakah semua darah yang keluar dari perempuan itu haid apa bukan? Ketika habis ngelahirin anak, itu keluar darah juga tuh, itu haid bukan? Nah kan jadi timbul pertanyaan. Jadi hadis dan Quran tadi masih secara global. Para ulama melakukan observasi dengan sampel, nanya ke perempuan, kamu itu biasanya keluar darah berapa hari? Saya 7 hari, saya 7 hari, 7 hari, 7 hari. Ada yang bilang saya sehari, ada yang bilang saya 15 hari. Pas dilakukan sampel, oh ternyata haid itu biasanya 7 hari, paling sedikit 1 hari, paling maksimal 15 hari. Artinya kalau keluar darah kurang dari 1 hari, itu darahnya bukan darah haid. Kalau dia keluar darah, darahnya lebih dari 15 hari, itu darahnya bukan darah haid. Itu darah penyakit, namanya istihadah. Nah hal begini belum didetailkan oleh Al-Quran dan hadis, didetailkan oleh para ulama, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kesimpulan Imam Syafi'i tersebut disebut juga hukum syariat. Hukum syariat, ya hukum syariat. Kenapa kok hukum syariat? Padahal yang menjelaskan Imam Syafi'i bukan langsung dari Al-Quran dan hadis. Karena Imam Syafi'i pertama bersandar kepada pokok dasar Al-Quran dan hadis. Yang kedua, karena Imam Syafi'i merupakan orang yang diwakilkan oleh Allah untuk bisa beristinbat. Dalilnya apa? Dulu Muaz bin Jabal pernah diutus ke Yaman. Sebelum diutus ke Yaman ditanya dulu sama Nabi, kamu ini kesana mau jadi mufti, terus kamu mau ngasih hukum ini dengan apa? Kata Muaz bin Jabal, saya berhukum dengan kitab Allah. Kata Rasulullah, kalau nggak ada di dalam kitab Allah, kamu bagaimana berhukum? Dengan sunnah Rasulullah. Kalau nggak ada dalam sunnah Rasulullah, kamu bagaimana berhukum? Saya berijtihad, saya menggunakan pikiran saya untuk mencari hukum yang belum ada teksnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulihi lima yuhibbu wa yarda. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Artinya apa? Artinya Muaz bin Jabal mengerti ada hukum yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis, tapi dia diberikan izin oleh Rasulullah untuk berijtihad, untuk berfikir, dan hasil dari fikirannya juga dinamakan hukum syariat. Dan apakah ini berarti syariat belum sempurna? Enggak, syariat sudah sempurna. Semua permasalahan kehidupan
ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja ada yang dirinci, ada yang hanya secara global. Maka di sini saya ambil dulu benang merahnya Bapak, bahwasanya dalam Al-Quran dan hadis secara garis besar ada hukum yang memang dia belum dirinci. Dalam Al-Quran ada hukum yang belum dirinci, dirincinya lewat hadis. Kayak tadi, wala yunfiqunaha, belum dirinci, kan tidak menginfakkannya akan diazab. Artinya dia wajib menginfakkannya. Wajib menginfakkannya berapa? Al-Quran belum merinci. Dirinci dalam hadis yang tadi saya bacakan, bahwasannya pada emas ada 20 dinar. Maka di sini oleh para ulama diambil kesimpulan, oh berarti ya batas minimal daripada wajibnya zakat pada emas adalah 20 dinar berdasarkan hadis tadi. Nah, seperti itu Pak. Maka di sini saya intermezzo lagi sedikit. Tadi ya, jangan sampai kita berpikiran kalau yang belum dirinci Al-Quran dan hadis itu mengatakan syariat nggak sempurna. Oh ngawur. Kenapa? Karena para ulama ketika berijtihad itu sumber pokoknya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Quran dan hadis tidak merinci semua setiap case permasalahan kehidupan. Kenapa? Karena kalau diperinci satu persatunya, Al-Quran ini nggak jadi 30 juz Pak, bisa jadi 500 juz, bisa jadi 1000 juz itu. Karena Al-Quran ingin meringkas jadi 30 juz, nggak setiap masalah case itu dirinci dengan serinci-rincinya. Maka yang harus merinci adalah para ulama yang berkompeten. Hanya itu saja. Orang yang tidak berkompeten nggak boleh ikut bicara, dia wajibnya bertaklid. Yang repot ini kalau yang nggak berkompeten tapi ikut-ikutan. Wah itu repot itu. Repot banget. Ikut-ikutan apa sok-sokan gitu. Kalau dalam ilmu dunia aja, ilmu kedokteran, itu yang selain dokter nggak boleh ikut ngomong. Kan begitu. Nggak boleh saya tiba-tiba buka praktek. Siapa yang mau operasi? Lah ini ilmu dunia Pak. Bisa mau praktek. Apalagi ini kaitannya dengan agama Islam. Maka nggak semua orang bisa mengeluarkan fatwa hukum. Nggak bisa semua orang itu menjadi udah kita cukup Quran dan hadis. Coba kamu pahami Quran dan hadis. Bahasa Arabnya nggak paham, gramatikanya nggak paham, ininya nggak tahu. Lah terus dari mana hukumnya? Saya mau buka praktek kedokteran, disuruh teori kedokteran saya nggak tahu, terus dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua juga, jangan diartikan bahwasannya syariat ini belum sempurna dan yang menyempurnakan para ulama. Ini juga salah Pak. Ini pernah diucapkan oleh salah seorang cendekiawan Muslim ya, waktu lagi ceramah di markas Polri kalau nggak salah itu. Saya tidak usah sebutkan namanya. Bahwasannya katanya syariat ini tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna karena yang menyempurnakan adalah para ulama. Saya katakan ini nggak bisa begini. Para ulama itu tugasnya menjelaskan syariat, bukan menyempurnakan syariat. Syariat itu sempurna, tapi ulama menjelaskan. Kayak misalnya aturan di masjid, saya selaku DKM, ya, atau saya selaku merbot, itu ada tulisan, jangan mengotori masjid. Itu kan global, mengotori itu bisa macam-macam. Ya, ada orang misalkan yang merokok, kemudian membuang puntungnya atau membuang debunya itu di ubin. Lah, saya bilang, kamu nggak boleh membuang itu abu sini. Sana kamu pergi. Nanti orang tadi bisa aja berdalih, kan nggak ada di sini tulisan yang bilang kalau saya itu nggak boleh buang abu rokok. Ya saya katakan, ini kan tulisannya nggak boleh mengotori. Kamu membuang itu mengotori, berarti kamu nggak boleh melakukan ini. Nah, peraturan membuang puntung rokok atau abu rokok itu nggak tertulis, tetapi dia mempunyai sifat yang sama, yaitu mengotori masjid. Maka kedudukan saya itu kira-kira menyempurnakan aturan atau menjelaskan aturan? Menjelaskan. Begitu juga yang terjadi oleh para ulama dan 4 mazhab itu. Mereka bukan menyempurnakan syariat, menjelasin syariat. Nih syariat begini, makanya harus orang yang memumpuni bahasa Arabnya semuanya, enggak kucuk-kucuk.
baru belajar seminggu nggak tahu gramatika, habis itu jadi mufti. Wah ini salah, ini Sunda, ini bid'ah, ini gini, nggak bisa. Jadi seperti itu. Nah pertanyaan yang kedua tadi, yang berkenaan kalau misalnya ada orang yang nyimpen buat investasi gimana? Nah kalau dia diniatkan untuk menyimpan investasi untuk satu keperluan, itu dia tidak masuk kategori menimbun. Jadi dia itu memang menyimpannya untuk investasi, artinya dia tidak haram karena dia untuk satu keperluan. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu menimbun agar dia takut kehilangan harta. Nah itu dia. Habis itu yang tadi investasi emas itu wajib zakat nggak? Wajib zakat. Tapi dia dosa nggak? Tidak dosa karena dia niatnya itu bukan pengen nimbun, tapi untuk keperluan yang akan datang yang tidak terduga. Maka ini tidak termasuk kategori orang yang pingin nimbun harta dalam artian dia cinta dunia. Jadi tidak masuk. Kemudian yang ketiga tadi Pak, tadi saya agak lupa. Oh. Yang ketiga adalah sedekah dengan seluruhnya. Nabi kan melarang untuk sedekah semua. Oh ya. Jadi pernah kejadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menyedekahkan seluruh harta Pak. Tapi Rasulullah kok di sisi lain melarang. Maksudnya gini. Jadi Rasulullah itu orang yang sempurna Pak ya. Kalau menghadapi orang yang jiwanya siap, maka itu boleh Pak. Pada dasarnya boleh. Nah kenapa dalam Rasulullah itu pada hadis lain melarang untuk menginikan? Karena kebanyakan orang itu tidak sanggup atau imannya tidak sampai kepada iman Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam hadis lain dikatakan seandainya ahli dunia imannya ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, maka iman Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih ini. Maka buat Abu Bakar As-Siddiq bisa, tapi buat kita nggak bisa. Makanya ada hadis dilarang untuk bersedekah semua harta. Nah, kenapa alasannya? Karena tidak sanggup. Sedangkan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah cuma ngebebanin sebetulnya yang dia sanggup. Abu Bakar As-Siddiq sanggup buat semua, oke. Tapi kalau kita ya puasa Senin Kemis aja enggak gitu kan, buat puasa aja enggak, kok bisa kita buat menyedekahkan semua harta? Maka ikuti saja yang paling mudah seperti itu Pak. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja untuk bersedekah selama sedekah seluruh harta, selama memang dia imannya sudah siap. Tapi saya enggak menjamin kalau orang di zaman sekarang itu siap untuk seluruh hartanya. Jadi lebih baik tidak gitu. Seperti itu Pak. Ya. Kaitan dengan tadi bahwa tadi dasar hukum terus dengan dari Nabi kemudian para ulama dan sebagainya. Apakah ini yang mendasari ada sebagian yang mengatakan sesuatu itu menjadi bid'ah dan sebagainya? Biasanya, Maksudnya? Ya karena ada sebagian orang mengatakan hak sunnah dan Al-Quran kalau tidak ada itu. Ya, jadi kalau kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kembali ini maksudnya apa? Kalau yang dimaksudkan, kita ini sudah jauh daripada petunjuk Al-Quran dan hadis, kita lebih banyak hidup bergaya ala barat, kita lebih banyak hidup gaya sekuleris, kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis kembali. Misalnya kita jadi lebih peduli kepada tetangga, kita lebih semangat bersedekah, kita lebih semangat sholat jemaah. Kalau yang dimaksudkan kembali ke Al-Quran dan hadis adalah yang tadi, maka nggak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksudkan kembali ke Al-Quran dan hadis dalam artian nggak usah pakai penjelasan ulama, wah ini bahaya besar Pak. Kalau gitu nanti berarti ketika memahami Al-Quran dan hadis, bagaimana? Nanti saya kata guru saya, kata Syekh Fulan, lah berarti itu juga penjelasan ulama. Ya kan, ini kita kembali Al-Quran dan hadis, ayat ini. Kemudian kata penjelasan Syekh Fulan, bahwasan ini, loh katanya kembali ke Quran dan Sunnah nggak pakai pendapat ulama, tapi kok sampean nih pakai pendapatnya Syekh Antum. Berarti Antum nggak kembali ke Quran dan Sunnah, kembalinya ke Syekh Antum. Dan kemudian itu diklaim sebagai satu-satunya jalan. Nah ini yang repot. Jadi Pak, kita ini nggak bisa tanpa
Mengikuti penjelasan para ulama. Kayak tadi hukum haid. Ayo, coba detailkan tadi perempuan itu yang haid, istihadah, nifas. Gak bisa, Pak. Lantas kita ntar kalau ada perempuan nanya, ini saya keluar darah, warnanya seperti ini, warnanya seperti ini. Kemudian keputus-putus, kadang sejam keluar, kadang sejam gak keluar lagi. Ini keluar terus gimana hukumnya? Nah loh, gimana? Bingung sendiri. Apakah kita mau fatwa sendiri, mau ini sendiri, sedangkan kita aja baca Quran aja tajwidnya nggak benar, ini aja nggak benar, lah gimana Pak? Makanya kata para ulama, wajib bagi orang yang tidak berkompeten untuk mengikuti salah satu dari 4 mazhab. 4 mazhab ini ngikutin siapa? Bukan ngikutin Taurat, bukan ngikutin Injil Pak, bukan ngikutin kitab perjanjian lama. Yang mereka ikuti, yang mereka fahami adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kita mengikuti mazhab itu yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Lah masa iya Imam Syafi'i yang dari umur 7 tahun hafal Quran, kemudian umur 17 tahun jadi mufti hafal ratusan ribu hadis, itu gak sesuai Quran Sunnah. Ini kan ngawur Pak, luar biasa. Habis itu datang orang yang baru sekarang lahir, baru belajar 1 minggu, kemudian bilang sesuai Quran Sunnah. Lah ini gimana? Lucu jadinya. Kalau disodorin gitu, ayo mau ikut mana? Imam Syafi'i yang masanya dekat dengan tabi'in, dengan sahabat, hafal Quran umur 7 tahun, ratusan ribu hadis, diuji para ulama, karyanya dari berabad-abad sampai sekarang masih ada. Dan dengan yang baru sekarang ada muncul, keilmuannya wallahu a'lam bisawab, hafal Quran juga enggak, bacanya enggak bisa, hafal hadis enggak. Sekarang mau ikutin yang mana? Kalau secara orang yang akalnya sehat, wah ya Imam Syafi'i lah. Pasti kan begitu. Jadi kita mengikuti mereka, bukan kita pengen fanatik mazhab, tapi gimana caranya biar kita benar memahami Al-Quran dan hadis. Kan kita sini bukan spesialis, kecuali kalau misalnya Bapak belajar kemudian jadi ahli benar-benar, punya ratusan ribu hadis, punya skill usul fikih, punya skill tafsir, punya skill, maka di sini Bapak harus berijtihad sendiri. Tidak boleh mengikuti yang lain. Nah, kalau sekarang kondisinya saya sebagai guru, saya sebagai engineer, saya sebagai dokter, nggak ada waktu saya menelaah, buat belajar nggak ada waktu. Ya lantas dari siapa lagi kalau bukan mengikuti. Nah, jadi di sini Pak, kita wajib bagi orang awam seperti kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Nah kalau kayak gitu nggak mengikuti 4 mazhab gimana? Bisa berujung dosa Pak. Kenapa bisa berujung dosa? Nanti dia fatwa tanpa ilmu, kayak tadi haid, masalah haid. Dia gimana ngukuminnya? Ayo. Ini darah nifas, ini darah istihadah, ini darah apa? Ayo. Gimana ngukuminnya? Dari mana? Ayo. Bingung sendiri. Kemudian nanti hukum-hukum yang kontemporer. Sekarang nih ada Bitcoin. Ada apa? Ayo gimana caranya? Ada bayi tabung, ada ini. Ayo gimana caranya? Lagi-lagi kembali kata Syekh Fulan, nah berarti penjelasan ulama. Nah, sekarang ikutin ulama yang mana gitu aja. Seperti itu Pak ya. Baik. Baik, terima